Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah, dalam kesehatan, dalam limpahan rezekinya. Terima kasih untuk para donatur semuanya yang sudah membantu, sudah ikhlas. Semoga Allah lipat gandakan rezekinya dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita di yaumil akhirat nanti, di akhirat nanti ya, amin. Dan semoga kita semua ada dalam ampunan Allah, ada dalam ridha Allah. Dan intinya terima kasih untuk semuanya. Dan yang ingin ikut berpartisipasi silahkan bisa transfer langsung di nomor rekening Yayasan Manarasa ya. Dan yang ingin silaturahmi silahkan bisa datang kapanpun. Dan tentunya mungkin berisik ya karena banyak anak-anak belajar gitu. Banyak anak-anak belajar, alhamdulillah sekarang sudah mulai bertambah lagi karena saat ini sudah mulai banyak yang ikut membantu berpartisipasi. Mudah-mudahan banyak yang peduli dengan perkembangan untuk pelajar agama ya. Itu kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Intinya kita saat ini yang sedang berada di atas, maksud sedang berada di atas itu kita sudah diberikan kepercayaan mempunyai penghasilan, mempunyai rezeki. Kita bantu dengan yang belum mempunyai penghasilan tetap. Kita bantu mereka-mereka, saudara adik-adik kita di sana yang belum punya penghidupan, yang belum punya arah yang jelas. Kita bantu oleh kita yang sudah mempunyai penghidupan ya. Agar nanti apa? Harapannya ya insya Allah mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal, pasti kita meninggalkan anak keturunan kita. Insya Allah amal baik yang kita perbuat saat ini mudah-mudahan bisa kembali menyentuh anak keturunan kita. Siapa tahu anak keturunan kita dalam kesulitan, dalam kesusahan bisa dibantu oleh amal baik kita dulu. Gitu. Bantuan datang bisa dari mana saja. Sama seperti kita, kehidupan kita pun pasti ada bantuan dari orang lain. Misalkan kita saat ini sekarang seperti ini nih. Kita berdiri seperti ini, itu karena berkat bantuan dari siapa? Nah itu bisa ada hubungannya karena orang tua kita dulu berbuat baik kepada orang lain, kembali kebaikannya bisa ke kita saat ini. Subhanallah, Masya Allah, itulah kemurahan Allah ya. Makanya Allah selalu mengajarkan kita berbaik hati kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Supaya nanti terus regenerasi, anak-anak kita pun dapat bagian kebaikan dari orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimanapun saudara berada ya, pasti di lingkungan kita ada yang harus dibantu gitu. Insya Allah seperti itu, kehidupan seperti itu, kita bantu orang nih gitu. Suatu saat ada yang membantu kita, suatu saat ada yang membantu anak kita, suatu saat ada yang membantu cucu kita, insya Allah. Nah, semoga yang sudah membantu insya Allah dilimpahkan kebaikannya, beribu kebaikannya, dan untuk seluruh anak keturunannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi untuk kepentingan agama ya, itu sudah sudah ada jelas keterangannya. Dan terima kasih juga untuk para ustadz, para kiai, Masya Allah sudah ikhlas ridho membimbing anak-anak kita di sini. Itu saya sangat berterima kasih atas berpartisipasinya beliau-beliau yang rela meluangkan waktunya, gitu, rela meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak yang ada di sini. Kita doakan beliau sehat semua ya. Gitu. Para kiai, para alim ulama yang terlibat membantu di sini mengajar, itu semoga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjut kali ini kita akan menguak ada seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural. Seseorang ini mempunyai kemampuan supranatural, tetapi ada sedikit pertanyaannya, dari mana kemampuan ini? Gitu, dari mana datangnya kemampuan ini dan apakah ada sangkut paut ke mana, ke leluhur mana gitu. Nah, intinya ingin mencari tahu tentang dirinya, tentang jati dirinya. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan
ada sedikit informasi gaib yang didapatkan untuk beliau khususnya, karena cukup luar biasa ya beliau ini. Kita cari tahu informasinya. Dari manakah kekuatan supranatural yang beliau miliki? Nanti akan saya coba cari tahu dengan versi gaib. Ya. Versi gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab salam ya. Alhamdulillah, terima kasih. Andika saha. Oh, bahasa Sunda. Andika saha itu kamu siapa? Abdi kangmu. Abdi Muhammad Saiful Mila. Ai urusan naun jeung kaula. Ada urusan apa dengan saya? Abdi bade naros, Pak. Saya mau tanya, gitu. Kata saya seperti itu. Abdi bade naros, aya nu bade ditaros, palai naros, palai tataros gitu. Sok, Palai ngawangkong. sok. Tapi panginten Cerkeun kabeh. mohon. Tapi kirang ngartos bahasa eta, Bah. Hayang na bahasa naun ti Nu kaula. ayeuna sok dianggo ku masyarakat ayeuna. Bahasa naun kaula sanggup. Ya, ya beliau menyanggupi nanti bahasa kita. Kita cari informasi. Mudah-mudahan. Saya mau tahu tentang ini, Pak, yang diikuti oleh Abah, yang Abah selalu pantau. Eta. Ini Ki Bodas benar. Ki Bodas atau Ki Manggala ya. Ini kan, yang disebut Bah. Kimau Bodas. Bah, ini kan apa namanya? Jadi beliau itu ada rasa tanda tanya dengan dirinya, dengan kejadiannya. Kenapa beliau tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, maksudnya kenapa beliau itu ada sesuatu yang aneh di badannya, bisa bantu orang, bisa. Itu sebab akibat dari leluhurnya yang turun kepada dia, sehingga dia memang berbeda dan bisa melakukannya sekarang, meskipun dia tidak tahu asal mula kekuatan itu datangnya dari mana. Yang jelas itu berasal dari leluhurnya jauh Ya. sebelum dia ada. Dan dia saat ini sering membantu orang juga. Iya, bagus. Sudah bagus jalan yang dia tempuh sekarang, meskipun dia tidak tahu secara penuh menggunakan ilmu dan kekuatannya itu. Mungkin hanya itu karena keraguan aja mungkin. Atau gimana, Pak? Memang dia belum tahu sepenuhnya tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dia selalu bertanya ketika dia sendiri ataupun bersama manusia-manusia yang lain. Dia selalu bertanya, ada apa di dalam diriku ini? Memang dia belum mengetahui sepenuhnya tentang apa yang terjadi kepadanya. Oh iya. Aku beritahu kepadamu dan sampaikanlah kepadanya. Semuanya itu sudah diatur oleh leluhurnya dan turun kepada dia saat ini. Tinggal dia menggunakan, mencari cara supaya keilmuannya keluar dengan sempurna. Iya, kalau tanda tanya sama sih. Saya juga banyak tanda tanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Jangan aneh
Iya. Jangan takut. Iya, saya juga terkadang aneh, kenapa begini, kenapa bisa seperti ini gitu. Ternyata bukan saya aja yang seperti itu ya. Memang sering terjadi mungkin di Memang kalangan. banyak manusia yang seperti ini, tapi tidak semua manusia bisa mempunyai kekuatan seperti ini ataupun yang disebut ilmu seperti ini. Hanya beberapa saja manusia-manusia pilihan. Tidak semua manusia bisa memilikinya. Iya, maksudnya terkadang saya juga suka tanda tanya, kenapa kok bisa ke sana, bisa ke situ gitu. Ternyata bukan saya aja yang saya juga terkadang bingung gitu, kenapa kok ke situ, begitu, begini gitu. Ternyata itu memang sudah ada dari sananya ya, Ki ya? Iya, dan memang leluhurnya itu bisa disebut bukan manusia sembarangan. Kenapa disebut bukan manusia sembarangan? Bedanya apa, Ki? Budi pekerti yang tinggi, keilmuan yang luar biasa, kebaikan yang tiada henti, dan itu semua berasal dari kerajaan Pasundan ini. Oh gitu, berarti masih ada sangkutan ke kerajaan Pasundan, beliau itu? Memang betul. Ia tidak bisa dipisahkan dari kerajaan Pasundan, atau yang suka disebut manusia, kerajaan Pajajaran. Berarti masih ada darah-darah ke sana ya? Iya. Itu dari keilmuan atau dari manusianya? Hubungan ke sana tuh hubungan dari ilmu atau dari turunan? Dua-duanya. Dari keilmuan juga. Berasal dari kerajaan Pasundan ini yang tidak jauh dari Eyang Prabu. Tolong sampaikan kepada dia. Dan sering ada yang berdialog katanya dengan beliau. Jangan aneh, itulah aku. Aku bisa mendatanginya kapanpun, dengan bentuk apapun. Terkadang aku datang melalui mimpi, terkadang aku datang melalui pikirannya. Bermacam-macam cara aku datang dan berbicara kepada dirinya. Maksud dan tujuanku untuk menyampaikan ini, dia memiliki turunan garis yang sangat baik. Jadi, tetap asuh ilmunya, jangan pernah berhenti. Asihlah kepada seluruh manusia yang membutuhkan. Dan wangilah seperti bunga yang mekar, meskipun di tempat yang berbau busuk. Ada ya. Wangilah meskipun di tempat yang berbau busuk. Iya. Asuhlah seluruh manusia yang tersesat di jalannya, ajaklah mereka semua ke jalan yang kebaikan dan kebenaran. Jangan jauhi dia, jauhi mereka, tapi rangkullah mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Maksud dan tujuan leluhurnya itu menurunkan keilmuan ataupun kekuatan ini. Oh gitu. Jadi memang sudah ditentukan bahwa beliau ini untuk istilahnya paku ya, untuk pakunya, untuk patoknya di daerah situ juga ya. Memang betul. Agar banyak membantu masyarakat. Iya. Oh iya. Dia mempunyai leluhur yang sangat bijaksana. Berarti itu beliau boleh berkunjung kemanapun di Silahkan kemanapun dia ingin. Kalau seandainya di salah satu tempat ada yang tidak suka dengan kehadiran beliau, Jangan takut. bangsa gaib, Jangan takut. Kamu semua prajurit-prajurit dari kerajaan Pajajaran akan membantu. Yang sudah ditentukan
untuk menjaga dia. Asalkan dia melangkahkan kakinya dengan tujuan yang baik, untuk mewangikan seluruh tempat yang dia injak. Teruskan perjuangan leluhurnya untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang tiada batas. Tapi dia sekarang kurang asa, sehingga kemampuannya, keilmuannya tidak keluar dengan sempurna, masih di bawah. Asalah terus. Yang karena sibuk ya. Namanya Buatkanlah waktu, sibuk meskipun sebentar, tapi itu sangat bermanfaat bagi dirinya dan semua manusia yang ada di sekitarnya. Itu sangat dibutuhkan oleh dia saat ini agar tetap mengasah ilmunya. Jangan pernah sombong dengan apa yang dia punya. Sampaikan ini baik-baik. ya. Karena leluhurnya bertujuan bukan untuk kesombongan, tapi dengan kebaikan. 1000 cara harus dilakukan. Ya, kalau saya lihat memang tidak sombong orang, tidak mau terlihat juga, bagus itu. Berarti nggak salah pilih. Memang, tapi terkadang sifat manusianya suka keluar, tapi masih bisa diredam olehnya. Karena itulah dia perlu mengasahnya lagi. Ya kalau manusia memang seperti itu kodratnya. Ada yang lebih parah malah. Banyak. Kalau itu, kalau menurut saya bagus. Tidak mau terlihat juga. Iya, sudah bagus. Makanya saat ini dia banyak sekali yang datang meminta bantuan kepada dia. Karena meskipun manusia itu tidak mengenalnya, tapi dia tahu akan kekuatannya, Oh, dia keilmuannya. berarti dia juga suka tahu, oh orang ini begini begitu. Ya, Suka ditunjukkan apa-apa gitu. betul. Berarti bisa berdialog dengan yang gaib ya. Iya. Banyak sekali tugas-tugas yang dia harus lakukan saat ini. Banyak di sekitar dia manusia-manusia yang terjun ke dalam jurang untuk dia selamatkan. Karena itulah dia harus mempunyai kewangian untuk semua manusia yang ada. Jadilah cahaya agar hidupnya bisa membanggakan leluhurnya dan hidupnya sangat bermanfaat nanti. Terus maju, langkahkan kakinya kemanapun dia mau. Selagi itu kebaikan, kami semua akan maju, mendukungnya, membantunya. Jangan takut. Karena tugas dia berada di dalam kebaikan, maka kami tidak akan pernah meninggalkan selangkah kaki pun. Aki ini salah satu pendukung gitu ya, yang selalu mendukungnya. Tapi ingat, jangan meminta kepada kami, karena kami tanpa dipinta pun sudah siap memasang garis paling depan jika ada yang berbuat tidak baik kepadanya. Oh iya, berarti Aki ini sangat bersedia ya. Sangat bersedia untuk membantu apa yang dilakukan oleh beliau. Tentunya melakukan untuk menolong banyak masyarakat ya Ki ya? Iya. Dengan cara ilmu supranatural. Karena ilmu supranatural itu bermanfaat untuk membantu masyarakat ya Ki ya? Ilmu gaib kalau zaman sekarang ya Ki. Zaman dulu disebutnya ilmu gaib. Zaman Sekarang supranatural kalau sekarang. banyak sekali keilmuan, bahkan lebih banyak untuk menyakiti manusia. Karena itulah dia ditunjuk salah satunya
Berarti Aki juga tahu kalau banyak ilmu yang dipakai untuk menyakiti masyarakat. Lebih banyak saat ini ketimbang zaman dulu. Oh, ternyata lebih banyak sekarang daripada dulu. Oh. Memang zaman dulu kekuatannya lebih besar daripada saat ini, tapi jumlahnya lebih banyak saat ini. Oh, jadi menurut Aki zaman dulu itu kekuatan ilmunya lebih kuat gitu. Tapi jumlah pelakunya sedikit untuk yang menyakiti ya. Kalau sekarang banyak yang mempelajari untuk menyakiti orang, tapi kekuatannya tidak seperti dulu. Itu apa penyebabnya? Perbedaannya dari apa? Nanti tahu tidak? Karena manusia zaman sekarang mencari ilmunya hanya setengah-setengah, tidak seperti zaman dulu. Oh iya. Iya betul Ki, saya setuju sekali. Zaman dulu mereka rela melakukan apapun, bahkan bertapa berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan keilmuan. Jangankan nyawa dia sendiri, tubuhnya ketika dia bersemedi dimakan oleh binatang buas pun tidak akan pernah dirasa. Itulah kesungguhan manusia zaman dulu ketika mencari keilmuan ataupun kekuatan. Berbeda dengan manusia zaman saat ini. Dikasih hujan sedikit saja langsung lari. Betul gitu. Hujan aja takut pusing langsung, ya betul Ki. Saya setuju itu Ki. Itu berarti jadi perbedaan itu ya? Iya, sudah jelas. Karena mencari keilmuan yang baik dan bagus itu memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa, tidak semudah yang kalian pikir saat ini. Pakai uang juga Ki? Dulu tidak ada uang. Yang ada nyawa taruhannya. Tadi lampunya mati sendiri ya tadi. Trik aja mati. Padahal baterainya masih penuh tadi. Oh iya. Kekuatan sangat jauh berbeda. Zaman dulu ada yang pasti mengorbankan apa tadi? Mengorbankan waktu berarti ya Ki? Iya. Berarti kalau mengorbankan waktu nggak kerja, mengorbankan uang juga berarti ya? Kepeng apa jangan dulu kepeng? Tidak. Mereka tidak bekerja, tidak makan. Jangankan untuk mencari uang, makan pun mereka tidak mau mencarinya. Karena mereka sangat bersungguh-sungguh tidak mau terganggu oleh hal seperti itu. Mau mati ya mati saja. Wah, itu pikiran yang luar biasa saat itu Ki. Jika ada manusia zaman sekarang yang bisa melakukan seperti itu, aku berani menjaminnya. Tidak ada yang berani mengganggu ataupun mengusiknya, termasuk dari bangsa jin. Zaman sekarang susah Ki seperti itu. Ya, sangat tidak mungkin untuk saat ini. Tidak akan terulang lagi pada manusia zaman-zaman dulu. Karena perhitungannya begini Ki, kalau kita puasa sebulan itu kita tidak nyari uang sebulan, berarti hitungannya pemasukan, hitungannya pemasukan uang. Ya zaman dulu juga pasti pakai uang. Manusia zaman saat ini lebih memikirkan makan ketimbang mencari ilmu. Berbeda dengan manusia zaman dulu. Perbedaannya itu ya? Ya, itulah yang membuat manusia zaman sekarang lemah. Tapi kalau karena keadaan fisik bagaimana Ki? Misal dia punya kelemahan di badan, itu misal di perut atau apa penyakit. Justru ketika dia mempunyai kelemahan di dalam dirinya, ketika dia mencari ilmu, itu akan sembuh dengan sendirinya. Dengan persyaratan dia bersungguh-sungguh tidak mau terganggu oleh apapun. Kalau misal punya penyakit sakit perut gimana itu? Dengan mencari ilmu bersungguh-sungguh, nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Wah, kalau nggak sembuh gimana nanti dong? Ya mati. Wah, ini mah jalur nekat ini. Waduh, enggak ya, saya sarankan jangan. Kalau seperti itu saya sarankan jangan. Kalau punya penyakit di lambung jangan memaksakan. Zaman dulu tidak ada yang pernah takut dengan penyakit apapun. Ya, itu kan zaman dulu. Iya, memang zaman dulu lebih nekat daripada zaman saat ini. Ya, nekat juga kalau harus ada hitungan, gitu. Kalau zaman sekarang banyak makanan kimia yang dimakan ke perut. Berbeda zaman dulu tidak nekat seperti itu. Tidak mempunyai keilmuan juga tetap akan mati diburu.
Iya, sama aja. Makanya lebih baik mati mencari ilmu ketimbang mati diburu. Mati diburu bagaimana maksudnya? Ketika manusia zaman dulu tidak mempunyai keilmuan sedikit pun, mereka semua akan diinjak-injak atau diseret oleh manusia-manusia yang serakah. Oh ya, karena mungkin belum begitu ketat ya, apa undang-undangnya, hukumnya mungkin ada sedikit perbedaan dengan zaman sekarang ya, Ki. Jauh berbeda. Bahkan kulitnya dulu pernah ada yang dijadikan baju lagi oleh manusia. Karena itulah manusia zaman dulu lebih bertekad mencari keilmuan ataupun kekuatan sehingga dia bisa menjaga dirinya dan keluarganya. Makanya pendekar-pendekar mumpuni zaman dulu ya. Iya, tidak sembarangan keilmuan zaman dulu. Berarti belajar ilmu zaman dulu ya beda. Apalagi ingin jadi pendekar ya. Iya. Pasti berat sekali kalau ingin jadi pendekar ya. Tidak semudah itu. Nah kalau zaman sekarang pengen jadi pendekarnya kayak di TV, duduk 1 jam jadi pendekar, bisa berantem. Manusia dulu bisa bertarung gitu. Bertarungnya ada yang terbang, ada yang lari secepat mungkin. Larinya cepat ya. Manusia saat ini jangankan terbang, jalan di atas air saja tidak ada yang sanggup. Wah, berjalan di atas air susah Ki. Zaman sekarang nggak ada yang bisa kayak gitu. Iya, karena ilmuannya jauh berbeda. Bisa sih Ki, tapi pakai perahu. Manusia dulu tidak memakai apapun, alas kaki pun tidak memakai, tapi mereka semua bisa berjalan di atas air. Sampaikanlah kepada manusia itu, jangan takut. Ya. Silih asah, silih asuh. Jadi senang ngobrol zaman dulu Ki. Jadi perbedaannya tadi kesungguhannya. Kesungguhannya dalam belajar ya. Sungguh. Jika aku boleh kasih saran untuk manusia yang haus akan ilmu untuk saat ini, jika kalian ingin mencari keilmuan, ingin melindungi keluarga kalian, buang semua, jauh-jauh sifat manusia. Jangan takut untuk berkorban dari harta, nyawa, ataupun waktu. Harta, nyawa, waktu. Iya. Itu 3 unsur ya. Karena harta bisa dicari ketika dia mendapatkan keilmuan. Lebih besar daripada perjuangan ketika dia mencari ilmu. Perjuangan justru nggak bisa dibeli ya? Iya. Perjuangan tidak akan bisa dibeli oleh apapun ataupun ditukar apapun. Berarti harta lebih murah dari perjuangan ya? Tidak ada harta yang bisa menyaingi keilmuan. Ilmu segalanya ketimbang harta. Ilmu bisa mendapatkan harta yang berlimpah, tapi harta tidak bisa mendapatkan ilmu yang berlimpah. Betul juga ya. Contohnya, ini yang jualan ini pasti kaya banget ini. Yang jualan ini karena ilmu kan? Berarti ilmu nomor 1 ya, bukan? Iya. Jangan takut dimusuhi oleh siapapun ketika dia mencari ilmu. Karena jika mencari keilmuan tidak ada musuh, maka ilmunya akan sia-sia. Tapi meskipun mereka memusuhi, jangan pernah sedikit pun kalian memusuhi mereka. Tapi saya mau tanya, apakah kalau kita durhaka kepada guru kalau zaman dulu itu seperti apa? Mereka semua akan celaka. Ketika Kenapa? mereka mengabaikan perkataan-perkataan dari yang mengajarkan keilmuan, ataupun berbalik memusuhinya, maka dengan sendirinya akan celaka. Entah itu oleh gurunya, entah itu oleh siapapun, pasti akan ada saja Akibatnya, sebab iya. akibat gitu ya? Oh.
bapak pribadinya ada. Iya. Kalau ke anaknya atau ke turunannya bisa nyambung juga? Bisa saja, tapi itu sangat sedikit terjadi. Biasanya ke dirinya. Iya, lebih besar. Wah, saya besok mau main ke guru saya lah. Soalnya udah 3 bulan saya belum main ke guru nih. Entah itu Saya jadi takut. Iya, iya. dari pekerjaannya, entah itu dari musuhnya lebih banyak, pasti dia akan jatuh celaka. Celakanya entah dari mana jalannya, tapi gitu. pasti ada saja. Zaman Di dulu. luar akal manusia. Iya, iya. Saya jadi tertarik ngobrol zaman dulu ya. Berarti zaman dulu perlakuan ke guru itu seperti apa? Sama seperti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Kan zaman dulu ayah selalu mengajarkan ilmu-ilmu kepada anaknya. Yang pertama kali mengajarkannya timbang gurunya. Karena itulah semua guru yang mengajarkan keilmuan-keilmuan kepada dirinya selalu dihormati seperti ayah kandungnya sendiri. Bapak kedua berarti? Iya. Dan mereka semua akan menghormatinya, menjunjung tinggi, mewangikan namanya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Mewangikan nama itu maksudnya bagaimana gitu? Mengharumkan. Harumkan itu Caranya dengan banyak cara. Caranya ketika ada manusia yang membutuhkan, dengan membantu menolong. Ketika manusia itu mau berterima kasih, bilang, "Iya, jangan berterima kasih kepadaku karena aku diajarkan ilmu olehnya. Datanglah ke tempat itu." Oh, sejauh itu ya. Meminta belajar ilmu Kenapa kepada dirinya. harus begitu? Ya, karena itulah rasa hormat manusia kepada gurunya pada zaman dulu. Oh iya, kalau zaman sekarang juga ada itu namanya apa ya? Kalau zaman sekarang itu etika ya, mungkin ya. Masuknya ke etika. Oh, gitu. Dari dulu sudah ada berarti. Ya, setiap gurunya menemui kesusahan apapun, dialah yang selalu paling depan untuk membantunya. Ketika gurunya terjatuh ketika berjalan, maka dialah yang harus menggendongnya, mengangkatnya. Yang bermaksud ketika gurunya banyak yang menyerang, kelelahan, maka dia rela mengorbankan nyawanya paling depan untuk menggantikan gurunya itu. Saya jadi sedih kayak dengarnya. Saya selama ini berkunjung ke guru saya kurang sering karena banyak juga guru saya yang sudah almarhum. Tapi masih ada satu, saya jadi sedih. Saya Jangan besok takut, jangan sedih ketika guru yang pernah mengajarkan ilmu kepadamu sudah tidak ada di dunia ini, tapi nama dia selalu ada. Selalu ada di hati saya. Selalu ada. Kita juga bisa membantunya dengan apa yang pernah diajarkan olehnya. Iya. Dengan mempergunakan ilmunya sebaik-baik mungkin untuk membantu manusia, maka kita secara tidak langsung ikut membantunya. Amin ya Allah. Ikut mengharumkan namanya, ikut menyelamatkannya. Amin. Maka ilmu yang pernah kamu dapat dari dirinya, pergunakanlah sebaik-baiknya, termasuk itu dari leluhurmu. Amin. Leluhurmu menitipkan ilmu kepadamu karena mereka ingin dipergunakan ilmunya sebaik-baik mungkin. Amin. Amin. Ya, Ki. Saya akan berusaha menjaganya. Tapi jika kamu tidak ingin gurumu tersenyum di sana, maka pergunakanlah ilmumu dengan keburukan, maka gurumu akan tersiksa di sana, sengsara di sana.
tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Nah, nanti orang yang punya ilmunya gimana? Mereka akan menyusulnya. Oh, sengsara juga. Iya, bahkan lebih sengsara daripada guru. Oh, lebih sengsara. Oh, lebih parah berarti. Saya nggak mau lah. Saya akan usahakan lebih baik untuk mengamalkan ilmu ini untuk kepentingan banyak masyarakat yang kurang mampu. Sudah semestinya. Saya sudah bertekad. Ya. Seperti itu semua keilmuan yang kau pelajari harusnya digunakan untuk apapun itu, untuk membantu manusia, bahkan membantu manusia-manusia yang sudah tidak ada di dunia ini. Cara mendoakan mungkin ya. Wah, saya terima kasih banyak ini Ki. Saya dapat wejangan dari Aki. Mungkin pemirsa juga dapat wejangan. Terima kasih banyak. Sampaikan salamku kepada manusia yang tadi. Iya. Jangan lupa pesanku yang tadi. Iya, saya terima kasih banyak ini Ki, sudah dibimbing. Tentang zaman dulu ternyata seperti itu. Ketat berarti ya Ki ya? Zaman dulu kebanyakan lebih mulia daripada zaman saat ini. Mulianya bagaimana maksudnya? Manusia zaman dulu rela mengorbankan ataupun menukar nyawanya demi manusia yang lain. Oh iya betul. Kalau zaman sekarang? Zaman saat ini Iya. bukan merelakan untuk menolong nyawanya, tapi malah menjatuhkan nyawanya. Mengorbankan orang lain demi kehidupannya ya. Iya. Zaman sekarang mengorbankan Zaman orang dulu lain demi sebaliknya. Sangat jauh berbeda pada saat ini. Saat ini lebih banyak mencelakai ketimbang membantu. Maka berhati-hatilah kalian manusia. Ya. Memang saat ini seperti itu Ki. Lebih suka yang apa ya? Lebih suka yang terlihat simpel mungkin. Tapi manusia juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa itu Ki? Karena memang sudah ada yang menentukan manusia mengambil jalan yang mana. Mereka semua sudah ditentukan. Nah kalau ngambil ke jalan yang salah, gimana? Ya, setiap manusia sudah ditentukan. Tapi itu bisa dirubah. Ketika ada kemauan, ada cahaya di dalam dirinya. Dengan cara manusia yang mempunyai keilmuan ataupun kekuatan mengasuhnya. Itulah tugas manusia-manusia yang berilmu. Untuk mengasuh manusia yang terjerumus ke dalam jurang. Karena jika tidak ada manusia yang terjerumus ke dalam jurang, maka tidak ada manusia yang berilmu. Semuanya sama jadinya. Itulah tugas kalian yang berilmu. Untuk mengasuh saudara-saudara kalian ataupun keluarga kalian. Iya. Tapi terkadang kita mendapatkan kesulitan, manusia tuh lebih suka mencari jurang daripada mencari yang lurus. Karena itulah, jika semudah itu, maka semuanya akan percuma. Oh iya. Ya kalau mudah nanti kalian diberikan ilmu agar kalian mencari cara untuk bisa memperjuangkan mengangkat manusia itu dalam jurang. Tapi sulit, terkadang mereka memaksa ingin ke jurang karena kayaknya lebih seru gitu. Karena dalam, jadi lebih seru terjunnya gitu mungkin. Memang sangat sulit dan tidak bisa dibayangkan oleh manusia-manusia yang ilmunya sangat sedikit. Tapi itu bisa, bukan tidak mungkin. Ya bisa tapi sulit sih. Iya. Mereka merasa ketika terjun ke dalam jurang itu mereka merasa menjadi burung. Mereka merasa hebat, bisa terbang. Gitu. Itulah sifat manusia yang sesungguhnya. Karena itulah yang berilmu. Asah terus ilmumu agar kalian menemukan cara bisa merangkul semuanya. Jika tidak mengasah ilmumu, maka tidak akan sanggup mengangkatnya.
Carilah guru sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan keluarga kalian. Jangan jadi manusia bodoh yang terlena akan dunia ini. Dunia ini tidak ada apa-apanya, sangat kecil. Ya lebih banyaknya seperti itu Ki. Suka terjun, terbang, merasa jadi burung, bisa pergi kemana-mana terbang. Iya, manusia memang menyukai kebebasan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang berilmu, karena manusia yang berilmu sangat terbatas, tidak bisa merasakan kebebasan sebebas manusia yang terjurang itu. Iya betul, betul. Tapi jangan putus asa, terus asuh terus sampai mereka bisa terangkat. Tapi tidak bisa semua manusia, karena manusia itu sudah ada bagian-bagiannya. Saya terima kasih Ki, sudah dikasih wejang. Terima kasih kembali karena kamu sudah mau menyampaikan pesanku yang tadi kepada manusia ya itu. Iya. Barangkali Aki mau kembali silahkan. Terima kasih banyak. Ya, jangan lupa sini asuh sudah wangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, kita dapat pelajaran nih. Khususnya saya pribadi dapat pelajaran. Kenapa? Karena tadi saya jadi teringat sedih ya kepada guru saya dulu sewaktu beliau masih ada, sewaktu beliau masih hidup. Saya belum sempat istilahnya membahagiakan beliau. Saya belum sempat membahagiakan keluarga beliau. Jadi saya agak sedikit menyesal nih. Ya, insya Allah saya besok berkunjung ke makamnya beliau. Dan alhamdulillah masih ada satu guru saya yang masih ada. Ya. Saya sedihnya tadi tersinggung saya oleh si Aki. Saya nggak perhatian sebegitu ke guru saya. Ternyata memang tadi kita harus perhatian karena orang tua kedua ya tadi. Memang betul kalau bukan karena beliau ya kita tahu apa. Gitu. Meskipun terkadang saya gitu sebagai murid suka ada pertanyaan tanda tanya. Apakah saya bisa? Apakah saya sudah bisa menguasai ilmu yang guru saya berikan? Kok nggak saya rasakan gitu. Saya terkadang berbicara seperti itu dalam hati. Apakah ilmunya sudah bisa saya kuasai dari guru saya? Kok biasa-biasa aja. Nah, saya dulu sering sekali seperti itu pemikiran saya. Dan ternyata saat ini setelah saya dewasa, dengan bergulirnya waktu, ternyata saya menemukan jawabannya. Ternyata keberhasilan ilmu itu tidak seperti di TV-TV. Berbeda, tidak seperti di film. Tidak seperti di film-film sinetron, tidak. Jadi terlihat, jin. Enggak terlihat begitu ternyata. Gitu. Atau tiba-tiba kita terbang, ternyata enggak begitu. Nah, ternyata ilmu itu bisa kita rasakan dengan apa? Dengan perasaan kita juga. Kalau kita tidak punya perasaan, ya kita tidak akan mungkin merasakan ilmu. Kalau kita ingin merasakan ilmu, kita harus punya perasaan. Nah, ternyata seperti itu. Oh, ternyata ilmu itu seperti ini. Saya beri contoh salah satu kecil. Contoh kecil ya. Ternyata sikap perilaku kita itu bisa dipengaruhi oleh ilmu. Contoh, ketika kita setelah diberikan ilmu ini, tiba-tiba kita itu senang sekali, bahagia sekali, suka mengamalkannya. Ternyata dari hal sekecil itu saja, itu ilmu itu ternyata sudah masuk. Itu tandanya, salah satu tanda. Kenapa? Karena
hati kita sudah termanage gitu ya. Hati kita tuh sudah terprogram oleh ilmu itu menjadi damai, tentram, santai gitu, senang berzikir. Nah, itu salah satu ilmu yang sudah masuk meresap ke program hati dan program pikiran. Wah, luar biasa. Nah, alhamdulillah akhirnya saya sekarang sadar ternyata ilmu itu sudah lama saya kuasai, karena saya merasakan hal ini sudah lama. Nah, ternyata hal sekecil itu menjadi tanda bahwa ilmu itu sudah masuk. Nah, subhanallah ya, masya Allah sekali. Nah, jadi semoga ada hal-hal baik yang bisa kita petik. Sehat selalu untuk semuanya dimanapun berada, karena ini musim hujan, jaga kesehatan. Nah, terima kasih untuk doa dari saudaraku semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.